Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan aku Aura Nur Fadilah. Aku Fadila Nurul Rahma. Aku Marvel Jonathan Anggajati. Dan aku Rafif Arkadi Putra. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah B.J. Habibie ketika ia sedang berada di Jerman dengan judul Salju Terakhir di Aachen. Selamat menyaksikan. Salju terakhir di Aachen. Jerman Barat 1955. Di sebuah kota yang bernama Aachen, musim dingin turun lebih awal. Hembusan angin membawa butiran es yang menusuk kulit. Namun, bagi seorang pemuda yang bernama Baharudin Yusuf Habibie, dingin itu tidak sebanding dengan beban yang ia pikul di pundaknya. Tidak selayaknya mahasiswa lain yang menempuh pendidikan menggunakan beasiswa dari pemerintah, Rudi yang akrab dipanggil berangkat dengan biayanya sendiri. Ibunya di Bandung harus banting tulang demi anaknya bisa menempuh pendidikan dan mengejar mimpinya yang setinggi langit, yaitu belajar membuat pesawat bagi bangsanya. Di kamar kos yang remang-remang, Rudi seringkali hanya duduk diam, menatapi tumpukan buku, dan merapatkan jaket tipisnya. Mandiri di negeri orang adalah ujian mental yang luar biasa. Pernah suatu hari, Rudi harus berjalan kaki berkilo-kilometer menembus badai salju hanya untuk menghemat ongkos bis. Sepatunya sudah tipis, air es meresap masuk hingga kakinya membiru. Di kantongnya hanya ada sedikit uang. Ia harus memilih membeli makanan hangat atau membeli perangko untuk mengirim surat ke rumah. Seringkali ia memilih lapar. Ia lebih baik menahan perut yang keroncongan daripada membiarkan ibunya di tanah air merasa khawatir karena tak menerima kabar darinya. Baginya, setiap tetes keringat ibunya adalah hutang kehormatan yang harus ia bayar lunas dengan prestasi. Nah, puncaknya adalah saat malam terakhir di musim dingin yang paling mencekam. Saat semua orang berlindung di balik penghangat ruangan, Rudi justru bergulat dengan rumus-rumus rumit mengenai konstruksi pesawat. Di atas meja kayu yang kecil, ia mencoba memecahkan rahasia mengapa banyak pesawat yang sering mengalami keretakan yang tidak terdeteksi. Dalam kondisi tubuhnya yang lelah, lapar, dan kecapean, justru di situ pikiran cerdasnya bekerja lebih tajam. Malam itu, di tengah kesunyian kota Aachen yang tertutup salju, ia menemukan titik terangnya. Itulah cikal bakal teori Craig Progression yang kelak membuat seluruh dunia tercengang dan menjulukinya sebagai Mr. Craig. Kini salju di Aachen telah lama mencair, namun semangat perjuangan Rudi Habibie tetap abadi. Ia membuktikan bahwa kecerdasan tanpa kemandirian tidak akan menjadi apa-apa. Ia pulang ke Indonesia bukan hanya membawa gelar doktor, tapi membawa harga diri bangsa. Dari kisahnya kita belajar bahwa keterbatasan biaya atau fasilitas bukanlah tembok penghalang, melainkan tangga untuk naik lebih tinggi. Rudi Habibie telah menunjukkan pada dunia bahwa dari tangan seorang pemuda yang pernah kedinginan di Jerman, lahir sayap-sayap baja yang menerbangkan nama Indonesia ke angkasa. Tuluslah bermimpi karena dengan tekad tidak ada yang mustahil untuk diraih. Nah, jadi begitu ya teman-teman, kisah tentang B.J. Habibie yang sedang menempuh ilmu di Jerman. Semoga kisah tersebut bisa menjadi teladan dan menjadi patokan buat kita menempuh ilmu juga. Ya, bener banget. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thanks for watching.